Insiden kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur tengkorak yang menghubungkan Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjarmunduk, Desa Poh Santen, Mendoyo, Jembrana. Sebuah bus pariwisata bernomor polisi BE7065IU milik perusahaan PT Singaraja Putra menabrak mobil minibus Toyota Kijang DK1183AA yang sedang terparkir di bahu jalan. Menurut informasi, bus pariwisata melaju dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Setibanya di tempat kejadian, bus diduga mengalami patah as setir sehingga pengemudi kehilangan kendali. Dalam hitungan detik, bus langsung menabrak mobil Kijang yang parkir di sebelah kanan jalan. Benturan kuat membuat Kijang tersebut ringsek parah, serta menyeret tiang wifi dan menggeser baliho toko hingga miring. Itu sopirnya mungkin ngantuk apa gimana, dia tuh terombang-ambing jadi langsung nabrak, tiba-tiba udah jatuh gitu aja. Udah ketabrak itu. Jam berapa itu, Bang? Kira-kira jam 8:30 itulah. Oke. Tadi benturannya gimana, Bang? Pas nabrak itu keras banget. Benturannya semuanya loncat, barang-barang sekalian itu loncat, jadinya pada hamburan gitulah, barang-barang kayak sejenis tas, barang-barang kayak gitulah. Penumpangnya full nggak tadi bisnya? Penumpangnya tadi dari Jawa itu penuh, tapi udah turun-turun sebagian. Tadi penumpangnya sekitar 12 orang yang untuk ke Bali. Oke, kondisinya seperti apa, Bang? Kondisinya sebagian ada yang luka-luka, tapi Astunggara sehat semua. Sehat semuanya. Dalam kecelakaan tersebut, satu orang penumpang bus mengalami luka ringan di bagian siku tangan kiri. Korban sempat mendapat penanganan medis dan menerima 3 jahitan di Puskesmas Mendoyo 1. Satlantas Polres Jembrana masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di jalur utama Denpasar Gilimanuk tersendat selama lebih dari 1 jam karena proses evakuasi bus. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Jajaran Satreskrim Polresta Denpasar berhasil mengungkap 32 kasus pencurian dalam 1 bulan terakhir. 11 diantaranya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Namun dari 11 motor yang dicuri, 8 unit motor tidak ada laporan atau tidak ada korban yang melapor atas kehilangan kendaraan bermotor. 8 barang bukti motor hasil curian tersebut didapatkan dari pengembangan kasus pencurian kendaraan bermotor yang diungkap jajaran Satreskrim Polresta Denpasar dalam 1 bulan terakhir. Untuk itu, jajaran Satreskrim Polresta Denpasar meminta masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor bisa datang ke Polresta Denpasar sambil menunjukkan tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Warga juga diimbau agar lebih waspada dan meningkatkan pengamanan saat memarkir kendaraan bermotor. Terdapat beberapa barang bukti yang berhasil kami amankan, salah satunya ada sepeda motor. Nah, sepeda motor ini ada 8 sepeda motor yang sampai saat ini belum ada laporan polisinya. Jadi nantinya kami akan men-share NOSIN maupun MOKA kendaraan tersebut sebagai motor temuan. Nah, nanti tolong disampaikan kepada masyarakat, dipersilakan datang ke Polresta Denpasar dengan membawa alat kepemilikan lengkap berupa BPKB maupun STNK. Jadi ada 8 kendaraan bermotor lagi hasil temuan yang diambil oleh salah satu komplotan yang sampai saat ini belum ada laporan polisinya.
Nah, dari beberapa kejadian, nah tentunya kami di sini menghimbau seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolresta Denpasar agar masyarakat lebih berhati-hati dan tetap menggunakan kunci ganda apabila menggunakan sepeda motor ataupun menyimpan dan menaruh di parkir tempat yang aman. Kemudian kami juga menghimbau pemasangan CCTV, ya, pemasangan CCTV karena beberapa kejadian case ini berhasil kita dapatkan berkat adanya rekaman dari CCTV dan tentunya juga bantuan informasi dari masyarakat sekitar. Selain mengungkap 11 kasus pencurian kendaraan bermotor, Satreskrim Polresta Denpasar juga berhasil mengungkap 4 kasus pencurian dengan pemberatan, 1 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 16 kasus pencurian biasa. 37 tersangka diamankan dari 32 kasus tersebut dan akan dikenakan pasal 476 KUHP, 477 KUHP, dan pasal 479 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hingga 9 tahun penjara. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Cara unik dilakukan Kejaksaan Negeri Bangli untuk mengedukasi generasi muda agar menghindari penyalahgunaan narkoba. Salah satunya dengan melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di SMKN 1 Bangli. Upaya ini sekaligus langkah preventif agar generasi muda membentengi diri dari bahaya narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Bangli meliputi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 4,94 gram, jenis ganja 100,01 gram, serta jenis tembakau sintetis 42 gram. Terdapat pula alat hisap sabu, senjata tajam, senapan angin, handphone, dan barang bukti lainnya. Keseluruhan barang bukti tersebut dari 32 perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kajati Bangli Yeti Herawati mengatakan,
hingga saat ini kasus narkotika masih mendominasi kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Bangli, sehingga pihaknya menggelar pemusnahan barang bukti di sekolah sebagai edukasi kepada generasi muda agar paham terkait bahaya narkotika. Dengan mengetahui bentuk fisik dan pemahaman terkait bahaya narkoba, diharapkan generasi muda memiliki bekal untuk membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba. Kepala SMKN 1 Bangli, Inyoman Susilo, menyambut positif pemusnahan barang bukti kejahatan tersebut. Langkah ini diharapkan membantu meminimalisir peredaran narkotika di kalangan generasi muda. Adik-adik semua ini kami berharap untuk lebih waspada ini Pak, bahwa untuk adik-adik ini rentan sekali khususnya narkotika. Jadi mungkin ada yang mengajak, ayo nyoba. Nah itu yang kita antisipasi dari sejak ini Bapak. Jadi kita juga sebagai orang tua di sini juga menyampaikan agar adik-adiknya mawas diri, kemudian juga lebih aware terhadap lingkungannya. Ini adalah salah satu wadah edukasi bagi anak-anak kita dan warga sekolah dalam kegiatan berbagai tindak pidana umum. Nah juga ini sangat baik sekali untuk mendukung bagaimana pemberantasan narkoba di lingkungan sekolah. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mencampurkannya dengan air dan bahan kimia lain untuk kemudian diblender atau diaduk hingga hancur dan tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, ada juga yang dibakar dan dipukul menggunakan palu, sehingga barang bukti kejahatan tersebut tidak disalahgunakan kembali. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV. Pengawasan terhadap pendatang non-permanen terutama di wilayah yang menjadi pintu keluar masuk Pulau Bali terus diperketat, salah satunya di Kelurahan Gilimanuk, Melayu, Jembrana. Aparat Kelurahan Gilimanuk bersama unsur keamanan menggelar sidak kependudukan dengan menyasar kantong-kantong penduduk pendatang non-permanen di kawasan tersebut. Puluhan tim gabungan terdiri dari aparat Kelurahan Gilimanuk bersama unsur keamanan mendatangi sejumlah lokasi yang menjadi sentral tempat tinggal penduduk non-permanen di wilayah Kelurahan Gilimanuk, Jembrana. Satu persatu penghuni kos-kosan di lingkungan Asri, Samiana, Panginuman, dan Asih diperiksa kelengkapan pendudukannya. Dari hasil sidak, petugas mendata 23 orang penduduk non-permanen yang belum memiliki surat pendaftaran, terdiri dari 9 laki-laki dan 14 perempuan. Selanjutnya, seluruh pendatang tersebut akan dibuatkan surat pendaftaran penduduk non-permanen yang berlaku selama 1 tahun. Dan kami ingin membuat surat penduduk non-permanen. Ini kita mendapatkan kurang lebih 23 penduduk non-permanen yang semua belum melengkapi surat keterangan penduduk non-permanen. Itu memang asalnya dari luar Bali? Semua luar dari Kabupaten Jembrana atau luar Provinsi Bali. Kebanyakan tadi yang kita datangi ke rumah-rumah kos yang sudah kita periksa semua KTP-nya. Nah, mereka rata-rata menyampaikan bahwa mereka belum pernah melaporkan keberadaannya. Sudah begitu, mereka juga tidak tahu kalau mereka itu harus mengurus daripada surat keterangan penduduk non-permanen. Nah, ke depan kami akan kembali mensosialisasikan kepada mereka, penduduk pendatang yang ada di Kelurahan Gilimanuk, untuk segera mengurus surat keterangan penduduk non-permanen. Melalui sidak semacam ini, pihak kelurahan menegaskan komitmen untuk memastikan setiap pendatang terdata dengan baik, mengingat Gilimanuk merupakan titik pertama keluar masuknya warga ke Pulau Bali. Sidak penduduk pendatang ini juga bagian dari upaya untuk meminimalisir potensi gangguan ketertiban umum. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV.
Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Cara unik dilakukan untuk memperingati Hari Bumi Sedunia. Salah satunya dengan melakukan penanaman ratusan bibit pohon, terutama bibit pohon obat. Penanaman pohon yang terinspirasi dari filosofi Pancamahabhuta sekaligus mempresentasikan keseimbangan 5 elemen alam, yaitu tanah, air, api, udara, dan alam semesta. Bertempat di Ethno Botanical Garden di kawasan ekonomi khusus KEK, Kesehatan Sanur Bali, digelar penanaman ratusan bibit pohon obat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga bagian dari langkah nyata mendukung keberlanjutan melalui upaya pengurangan emisi karbon. Inisiatif ini sekaligus mencerminkan dedikasi berkelanjutan dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan budaya agar sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Penanaman berbagai bibit pohon obat di area Ethno Botanical Garden juga melambangkan jembatan antara warisan masa lalu dan keberlanjutan di masa depan. Berakar pada filosofi Pancamahabhuta, setiap elemen dihadirkan secara harmonis, diwakili tanaman yang memiliki elemen alam, yaitu tanah, air, api, udara, dan alam semesta. Ya, pada saat pembangunan kawasan ekonomi khusus banyak beberapa pohon yang tidak kita tebang juga, tapi kita pindahkan demi menjaga pelestarian lingkungan hidup. Ada berapa tanaman obat Bu yang di sini Bu? Sekitar kalau di Ethno Botanical Garden sekitar 200 tanaman obat. Luasnya berapa? Luasnya 5 hektar. Kira-kira berapa persen dari kawasan? Itu berarti sekitar lebih dari, kalau kawasan kan 41 hektar, berarti lebih dari 10% ya. Bu, pemanfaatan tanaman obat itu udah pernah dilakukan? Kalau pemanfaatannya, karena Ethno Botanical Garden ini kan masih tahap untuk pembukaan. Jadi kedepannya kita akan
memanfaatkan tanaman obat itu untuk untuk spa kita yang nanti ada di Ethno Botanical Garden dan untuk restoran juga yang ada di Ethno Botanical Garden begitu. Jadi itu juga menjadi edukasi bagi tamu kami bahwa banyak tanaman obat yang tumbuh di Indonesia seperti itu. Setelah melakukan penanaman pohon, para peserta selanjutnya diajak menghias tote bag dengan menggunakan teknik tie-dye menggunakan pewarna alami. Teknik pewarnaan motif tie-dye pada kain tote bag sudah dikenal di berbagai belahan dunia sejak lama. Proses pembuatannya melibatkan pengikatan kain sebelum proses pewarnaan dilakukan. Hasilnya menciptakan pola acak yang unik pada setiap potongan pakaian. Keunikan tersebut menjadi daya tarik utama tie-dye. Tidak ada pola yang benar-benar sama sehingga hal ini memberi kesan eksklusif pada setiap karya yang dihasilkan. Tidak mengherankan banyak orang menyukai tie-dye sebagai bentuk ekspresi personal. Jadi kayak melatih kreativitas lagi yang udah lama mungkin dipendam ya. Jadi bisa menuangkan lagi ide-ide, hal-hal yang kayak yaudah ini disukain gitu. Have fun sih, seru. Oke, ini baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Ini tadi kreasinya warnanya apa aja nih? Warnanya tadi ada pink, ada coklat, terus ada orange, ada hijau tadi. Siapa betul boleh pulang ini? Jadi bisa mewarnai sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan kreativitas masing-masing dan imajinasi masing-masing. Begitu. Tie-dye teknik mewarnai dengan cara mengikat. Ini kita bahannya dari recycle, dari linen recycle kita buat tote bag, kemudian kita warnai dengan teknik tie-dye. Ini respon pengunjung ini seperti apa ini, Bu? Dengan adanya senang sekali sih mereka ya dapat mengikuti aktivitas ini, jadi mereka ada knowledge baru untuk cara mewarnai kain dan activity. Setiap pohon yang ditanam di Ethno Botanical Garden di area Demberu Sanur dan Bali Beach Hotel di kawasan ekonomi khusus KEK, Kesehatan Sanur Bali, bukan sekedar sebagai penghijauan, melainkan sebagai simbol keseimbangan hidup yang berakar pada pertiwi, mengalir bersama apah, menyala dalam teja, bernapas melalui bayu, dan terhubung melalui akasa, dengan menghadirkan harmoni Trihita Karana dalam sebuah ruang wellness yang hidup. Pada Hari Bumi, masyarakat tidak hanya diajak menanam pohon, tetapi juga menanam fondasi dari sebuah ekosistem hidup yang mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV.